Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkasyari Pancastawan, dan kali ini di video ini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang Developing Rural Communication Through Digital Innovation from Film to Realms, atau mengembangkan komunikasi pedesaan melalui inovasi digital untuk pariwisata desa. Dengan identitas jurnal saya sebutkan judulnya Developing Rural Communication Through Digital Innovation for Film to Realms. Penulisnya Dewi Yanti, Nurul Hidayah, dan Rizky Amalia. Tahun terbit 2023. Nama Jurnal Studi Komunikasi. Volume dan nomor, volume 7, nomor 3. Halaman 902 sampai 919. Penerbit Universitas Airlangga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, studi deskriptif dengan pendekatan partisipatif. Topik utamanya adalah peran inovasi digital dalam membangun komunikasi partisipasif dan pemberdayaan masyarakat desa wisata di Indonesia. Dan mari kita baca dulu abstraknya sebelum masuk review. Dalam abstrak ini kita baca, studi ini mengkaji bagaimana informasi digital memfasilitasi komunikasi dalam industri pariwisata untuk memacu inovasi di masyarakat pedesaan. Platform digital telah membantu Desa Penting Sari meningkatkan perekonomian para wisatanya dan mendokumentasikan perkembangannya. Studi ini menggunakan analisis konten media sosial dan ulasan daring untuk mengkaji perubahan Desa Penting Sari dari era rezim baru hingga saat ini. Penelitian kami mengungkapkan adanya perubahan kecil dalam persepsi masyarakat terhadap para wisata desa dan dampaknya terhadap budaya lokal, serta kepemilikan lahan. Pemanfaatan platform internet yang efektif telah mengubah persepsi negatif tentang eksploitasi industri pariwisata terhadap tanah dan budaya masyarakat adat. Pendekatan ini dipandang sebagai cara inovatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sekaligus melestarikan warisan budaya masyarakat lokal dan memperkuat perekonomian mereka. Studi ini merupakan cetak biru tentang bagaimana masyarakat pedesaan lainnya dapat memanfaatkan wawasan serupa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana kota-kota pedesaan dapat memperoleh inspirasi dari pemanfaatan komunikasi digital Penting Sari untuk merangsang kreativitas, memamerkan daya tarik unik mereka, dan memantau perkembangan mereka melalui platform digital yang berperan penting dalam menarik wisatawan dan investor ke daerah-daerah ini. Dan kita langsung masuk saja di review saya. Review saya memiliki 4 poin. Yang pertama adalah latar belakang, metode penelitian, permasalahan, dan kesimpulan. Dan mari kita masuk di latar belakang dulu. Banyak warga pedesaan memandang bahwa inovasi digitalisasi memberikan dampak positif terhadap cara mereka memperkenalkan potensi desa ke dunia luar melalui pemanfaatan media digital. Masyarakat dapat mempromosikan pariwisata secara mandiri, menarik lebih banyak pengunjung, serta memperoleh manfaat ekonomi. Selain itu, keterlibatan aktif dalam proses digitalisasi menumbuhkan rasa cinta dan rasa tanggung jawab terhadap desa, karena mereka merasa berperan langsung dalam membangun komunikasi dan mengelola potensi lokal. Baiklah, kita masuk di poin kedua, yaitu metode penelitian. Dalam jurnal ini, mereka memakai metode kualitatif. Data mereka yang gunakan hasil analisis media sosial dan wawancara langsung di lapangan, bersifat partisipasi yang melibatkan masyarakat. Subjek utama dalam jurnal ini adalah warga dan pengelola desa wisata yang berperan aktif dalam proses komunikasi pembangunan berbasis digital. Turis hanya menjadi pihak penerima informasi atau objek sekunder, bukan narasumber utama penelitian. Baiklah, kita masuk di poin ketiga, yaitu permasalahan. Permasalahan utama dalam komunikasi pembangunan di desa wisata di Indonesia terletak pada masih dominannya pola komunikasi satu arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan saya, hal ini menimbulkan ketimpangan informasi dan melemahkan partisipasi warga desa. Ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan tanpa ruang, dialog ide-ide kreatif dan warga tidak tersalurkan. Jurnal ini menunjukkan bahwa kondisi seperti itu menyebabkan banyak potensi lokal tidak terangkat secara optimal. Padahal warga sendiri memahami konteks sosial dan budaya desa, mereka jauh lebih baik dibanding pihak luar. Menurut saya, hambatan komunikasi tersebut semakin diperburuk oleh kesenjangan literasi digital di tingkat pedesaan. Inovasi digital seharusnya mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempromosikan desanya secara mandiri. Namun tanpa pendampingan dan pelatihan komunikasi digital yang memadai, teknologi justru bisa memperlebar jarak antara pihak yang paham teknologi dan yang tidak.
Oleh karena itu, upaya pembangunan desa melalui digitalisasi perlu disertai pendekatan komunikasi partisipasif, bukan sekadar penyediaan alat, tetapi pemberdayaan agar warga benar-benar mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan desanya. Lanjut, kita masuk di poin terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa inovasi digital berperan penting dalam memperkuat komunikasi pembangunan desa wisata. Digitalisasi membuka ruang baru bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam promosi dan pengelolaan potensi lokal. Menurut saya, keberhasilan komunikasi pembangunan tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak informasi disebarkan pemerintah, tetapi oleh sejauh mana masyarakat mampu menjadi subjek komunikasi yang kreatif dan mandiri. Inilah pergeseran besar dari model komunikasi linear menuju komunikasi partisipatif yang lebih demokratis dan inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi paradigma komunikasi di pedesaan. Digitalisasi bukan hanya alat teknologis, tapi juga strategi sosial untuk memberdayakan masyarakat. Dengan literasi digital yang meningkat, warga desa dapat membangun jejaring, memperluas pasar wisata, dan memperkuat identitas lokal mereka. Namun, agar hasilnya berkelanjutan, pemerintah dan lembaga mendukung perlu memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital. Hanya dengan cara itu, komunikasi pembangunan benar-benar dapat menjadi sarana pemberdayaan yang berkeadilan. Baiklah, begitulah hasil review saya. Dari 4 poin tersebut adalah hasil review saya. Dan video ini diakhiri sampai sini. Saya Akasari undur pamit. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.